Saya menyilahkan kepada mereka, siapapun figurnya, apakah Pak Al-Muktabar lagi atau yang lain, nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Yang penting tadi, dia nggak boleh one man show, harus membumi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bagus Podcast. Kembali kita di program Ngabuburit bareng tokoh. Telah hadir tokoh muda di Provinsi Banten. Ini kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Uday. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sudah mampir. Sebuah kehormatan bagi saya diundang di Bagus News ini. Aduh, keren. Asik. Puasa insya Allah lancar ya. Insya Allah. 10 hari kedua ini. Setidak-tidaknya menahan haus dan dahaganya dapat sudah. Alhamdulillah. Beliau ini banyak jabatannya. Saya perlu sebutkan satu aja sebagai Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten. Susah sekali nih nyari jadwal beliau untuk ngundang bisa hadir ke studio mininya Bagus Podcast ini. Ini harus ngundang beliau karena Banten heboh dan tidaknya ada di beliau ini. Gitu Kang Uday. Jadi kami tertantang untuk menghadirkan Kang Uday. Ya. Kita nggak kasih bocoran kita mau ngobrol apa sebenarnya ini. Heboh itu. Ya karena teman-teman media juga. Karena teman-teman kalau nggak ditulis teman-teman media nggak akan heboh gitu. Jadi jangan salahkan saya, salahkan Saprol. Ya Kang Uday, kenapa kami agak maksa nih? Kang Uday diundang ke Bagus Podcast karena Saprol dapat beberapa WA terkait dengan PJ Gubernur Banten. Ya. Katanya Kang Uday adalah sosok penggagas hashtag 2023 ganti PJ Gubernur. Tapi kemarin nyatanya keputusan DPRD Banten, Pak PJ Gubernur Pak Al-Muktabar masuk dalam daftar 3 nama yang diusulkan DPRD Banten. Ada yang WA Saprol juga 1-0. Al-Muktabar 1, Uday Suhada 0. Oke. Nah, kita bukan bahas skor 1-0-nya, tapi kita tahu betul dari tahun kemarin Kang Uday yang menggagas agar ada pembaharuan di Provinsi Banten. Pak Al-Muktabar kata Kang Uday cukup 1 tahun aja. Ini yang menjadi penasaran masyarakat Banten. Ada masalah apa sebenarnya Kang Uday dengan Pak Al-Muktabar ini? Satu hal yang paling penting, saya dengan pribadi seorang Dr. Al-Muktabar tidak ada persoalan. Tidak ada. Persoalannya adalah beliau adalah penjabat gubernur Banten. Ya. Yang dipimpinnya, yang menjadi tanggung jawabnya kurang lebih 12 juta jiwa rakyat Banten. Oke. Itu persoalannya. Jadi kalau dianggap ada apa sih? Udah nggak ada apa-apa. Dengan Pak Al-Muktabar baik-baik saja gitu kan. Sejak awal beliau dilantik 12 Mei tahun 2022 yang lalu, beberapa minggu kemudian beliau mengundang saya ke pendopo. Kita diskusi, beliau minta, Kang Uday beri saya masukan, saran pandangan, tertulis, saya buat. Beberapa hari saya buat gitu slide-slide, Pak Al ini loh, Anda adalah seorang penjabat. Mantap. Ya kan, artinya Anda hanya sebagai kepanjangan tangan dari presiden yang harus diingat tidak punya legitimasi publik, ya karena tidak dipilih oleh rakyat Banten. Karena itu patokan dasar beliau dalam bekerja adalah RPD. RPD pun bukan dibahas oleh DPRD, tapi langsung given diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat. Pemerintah pusat. DPRD pun hanya diberitahu, tidak ada kewenangan DPRD untuk utak-atik RPD itu. Ya. Hanya di RKPD berikutnya baru tuh kita urun rembuk. Karena sebelumnya saya sudah diskusi dengan teman-teman di Bapeda. Di Bapeda membahas itu. Teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil Banten KMSB itu menganggap penting kita mengawal RPD. Ternyata RPD-nya karena RPD transisi, maka itu given. It's okay. Bapak berpatokanlah ke situ. Yang ketiga saya bilang, Banten ini besar dan banyak komponen, harus ada orang yang dipercaya untuk menjadi semacam LO yang bisa mengkomunikasikan antara kepentingan gubernur dengan para
OPD maupun dengan pihak luar. Karena banyak komponen Banten di luar, ulamanya, tokohnya, LSM-nya, ormasnya dan segala macam itu juga harus didengar. Artinya beliau harus mampu merangkul seluruh komponen itu. Ya kita cari katanya. Dan sampai saat ini kan nggak ada. Makanya di akhir tahun, kemudian saya berkesimpulan dengan teman-teman KMSB bahwa Al-Muktabar itu sosok pemimpin yang one man show. One man show. Sampai detik ini saya bertanya kepada siapapun, siapa yang bisa membantah bahwa seorang Al-Muktabar memimpinnya ya semau gua. Siapa yang bisa membantah? Sampai detik ini nggak ada. Gitu ya. Saya bertanya kemana-mana, ke DPRD, ke para kepala dinas, siapa yang dipercaya oleh Pak Al? Karena tadi itu nggak bisa memimpin Banten sendirian, harus teamwork yang solid, yang mereka saling mengisi. Kalau kita ibaratkan sebuah orkestra, dia ini kan seorang konduktor. Dia harus memberikan ruang-ruang kepada siapapun peniup alat musik, sekecil apapun suaranya. Ya mungkin bisa belajar ke Yani, ke Haji Mas, Haji MS dan seterusnya gitu. Terkait dengan orkestra ini, kalau kita ibaratkan sebuah orkestra gitu. Jadi tidak ada persoalan pribadi antara saya dengan Pak Al-Muktabar. Persoalan saya adalah terhadap kebijakannya. Terhadap kebijakannya. Tapi sampai hari ini WA Pak Al-Muktabar belum dihapus ya nomornya ya? Oh tidak. Masih berkawan itu? Masih berteman. Meskipun memang sejak kami evaluasi kemudian berikutnya audiensi dengan pimpinan DPRD yang merekomendasikan tolong pertimbangkan kembali untuk mengusulkan Al-Muktabar sebagai. Kan kita tidak tahu mekanisme oleh Kementerian Dalam Negeri kemarin itu ternyata diberi ruang kepada DPRD untuk mengusulkan 3 nama. Bukankah itu juga yang didorongkan Uday dari awal sebenarnya? Iya tentu. Ada pelibatan DPRD. Ada pelibatan DPRD gitu. Karena kan tadi itu tidak semata-mata hanya dari presiden gitu. Tetapi ternyata aturannya juga, mohon maaf, menurut saya aturan ini juga pincang, banci. Memberikan kesempatan ke DPRD untuk mengusulkan 3 nama. Tetapi apa dasarnya menunjuk seorang Saprol menjadi calon? Menunjuk Uday sebagai calon, menunjuk siapa lagi sebagai calon? Patokannya apa? Selama ini yang terjadi hanya dari CV kan? Teman-teman di DPRD sendiri menyatakan di awal, waduh, di Banten ya eselon 1 cuman Pak Al-Muktabar. Saya kira salah itu. Salah juga, Bro. Di Banten itu ada 3 eselon 1. 1 Pak Al-Muktabar, 2 Prof Wawan, Rektor UIN. Yang ketiga Prof Fatah, Rektor Untirta. Mereka bertiga ini eselon 1, Pak. Kenapa tidak terpikirkan misalnya daripada jauh-jauh? Kenapa tidak Prof Wawan atau Prof siapa? Yang eselon 1 juga. Yang kita kenal. Betul. Ya kan? Nah, jadi saya kira disinilah pentingnya kita memberikan pemahaman bahwa kita nggak boleh sempit. Toh sekarang dengan teknologi canggih kita bisa tracking siapa yang layak. Betul. Siapa yang punya komitmen kebantenan seperti yang diinginkan oleh seorang Taufik Ruki misalnya kemarin. Tapi kegelisahan Kang Uday tadi dengan beberapa indikator nampaknya juga tidak ditangkap oleh para wakil rakyat kita ini, Bang. Padahal kita catat betul Kang Uday, para tokoh Banten, H-1 sebelum 3 nama diketok palu oleh DPRD Banten sudah disampaikan aspirasi itu. Betul. Apa catatan Kang Uday ini dengan wakil rakyat kita ini? Saya terus terang merasa kecewa dengan DPRD. Yang harus diungkapkan, ketika saya diundang untuk urun rembuk bersama para tokoh pendiri Provinsi Banten, itu kan spontanitas buka puasa saya diminta oleh teman-teman menelpon ketua DPRD. Saya telepon langsung. Ketua, saya bilang mohon izin saya lagi dengan para tokoh ini memungkinkan nggak kami untuk silaturahmi ke DPRD? H-1 nih ya? Hari Sabtu itu. Hari Sabtu. Terus kata ketua, waduh boleh kalau gitu koordinasi langsung dengan Pak Sekwan. Saya bilang terima kasih kalau begitu. Waduh hari itu kami ada paripurna itu sesungguhnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Beres sholat maghrib saya ditelepon oleh Sekwan. Kak Uday, ini mohon dong kejelasan berapa orang yang akan hadir. Terus bikin surat kalau gitu. Saya terpikirkan ya, kalau Puanten mungkin susah juga. Atau mungkin tadi PUB atau apalagi satu lagi
komponen para orang tua kita itu bakor. Mungkin kop suratnya agak ribet. Udah saya bilang lintas tokoh Banten saja. Ya kan? Dikirimkanlah surat itu. Untuk apa? Ketua rupanya berpikir jangan sampai hanya melibatkan para pimpinan saja, tapi juga melibatkan ketua-ketua fraksi. Diundanglah oleh ketua dewan, ketua-ketua fraksi atas dasar surat itu. Nah, kita list juga siapa yang akan hadir. Dan kita di situ tidak tahu ada banyak sekali orang hadir gitu dengan memanfaatkan momentum. Saya tidak kenal banyak orang karena kami list siapa yang akan hadir di situ. Tercatat semua gitu. Tapi faktanya di situ melimpah. Curi adegan. Ya biasalah hal-hal seperti itu, saya pahami gitu. Tetapi lagi-lagi untungnya saya sejak awal, sejak dulu, sejak Pak Al Muktabar sebelum wacana Pak Al Muktabar menjadi PJ pertama, orang kan sudah mengusulkan ke presiden si A, si B, si C. Saya tidak berbicara soal figur. Sampai detik ini saya tidak pernah berbicara soal sosok. Tapi saya berbicara soal kriteria, soal nilai. Bahwa orang itu harus memahami kondisi karakteristik rakyat Banten. Kemudian keduanya dia tidak boleh one man show. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, berpatokanlah pada RPD. Dan jaga kondusivitas. Karena ini menjelang pemilu. Nah, kemarin faktanya DPRD merekomendir nama yang di luar dugaan. Saya jujur saja memang tidak mengenal ya para eselon 1 yang diusulkan atau yang diwacanakan itu. Tapi ternyata para ketua fraksi yang hadir di situ padahal ada Kak Taufik Ruki, ada Kak Mardini, ada Kak Ali Yahya dan yang lainnya. Ternyata suara itu tidak digubris, tidak didengar. Saya terus terang merasa prihatin gitu ya. Teman-teman di DPRD tidak mendengar kalaulah salah satu di antara yang diusulkan itu misalnya diakomodir sejauh DPRD. Mungkin para orang tua kita tidak gerah, tidak tersinggung begitu. Saprol sempat WA ke Haji Mardini dan beliau juga menyampaikan kekecewaannya. Sobat bagus bahaya ini kalau Kang Uday sudah menyampaikan kekecewaannya. Begini Kang Uday. Kemarin sudah dibungkus Pak Al Muktabar masuk di 3 besar itu, ada nama Pak Agus, ada nama Pak Sugeng. Lalu KMSB dengan para tokoh Banten, sowat, apa langkah selanjutnya? Kalau di KMSB, kita sekarang sedang melakukan kajian. Insya Allah besok juga akan kumpul lagi menyikapi persoalan ini. Langkah-langkah yang banyak yang bisa dilakukan itu kan banyak. Gitu. Kita juga menghormati, toh secara legal formal DPRD ya mengusulkan 3 nama sebagaimana permintaan Kemendagri sudah dipenuhi. Betul. Bahwa orang-orangnya mengecewakan banyak orang, urusan lain, gitu kan. Lagi-lagi yang harus diingat, belum tentu juga loh ketiganya ini akan dipilih. Apakah Pak Al, Pak Sugeng atau Pak Agus. Belum tentu juga. Diusulkan oleh oleh DPRD. Kemendagri juga punya hak untuk mengusulkan 3 nama. Jangan-jangan berbeda namanya. Tapi bahwa masuknya nama Pak Al Muktabar mematahkan perjuangan Kang Uday? Oh enggak. Gini. Lagi-lagi yang harus dipahami, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak ada persoalan dengan seorang Al Muktabar. Sepanjang dia mau memperbaiki diri. Ya. Kalau dia misalnya dikehendaki kemudian oleh Pak Jokowi untuk kembali memimpin Banten menjadi PJ yang kedua kalinya, 2023-2024, maka itu harus tetap jadi catatan dia. Kalau enggak kita akan hajar terus. Dan kita tetap manut pada putusan presiden. Oh tentu. Semua masyarakat Banten. Semua rakyat Banten itu harus tunduk patuh kepada aturan itu, gitu kan. Kita bukan masyarakat barbar, tapi mudah-mudahan Pak Presiden juga dengan kedewasaannya, ya kan, dengan kebijakan dan kebajikannya melihat kondisi real yang sekarang. Sekarang yang dibangga-banggakan misalnya soal inflasi. Benarkah angka inflasi itu? Kedua, atas inflasi itu apa kebijakan gubernur yang dikeluarkan sehingga inflasi bisa terjaga? Apa ayo pertanyaan saya? Kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Pak Al Muktabar sehingga inflasi itu stabil? Apa? Nggak ada. Saprol sempat nanya beberapa pendukung Pak Al Muktabar yang ngotot bahwa Pak Al Muktabar sangat layak untuk memimpin atau mengemban amanah PJ Gubernur untuk periode kedua atau tahun kedua. Katanya karena
kan kita tahu Pak Al-Muktabar dilantik 12 Mei Yap. bersama 4 PJ gubernur lainnya, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, sama satu lagi kalau nggak salah Riau bukan ya? 4 itu yang dalam surat. 4 ya? Ya, dalam surat. Kata para pendukung Pak Al-Muktabar, hanya di Banten yang gaduh dan itu karena ada sosok Uday Suhada di sini. Di daerah lain nggak gaduh, Bang. Iya. Mau siapapun PJ gubernurnya, mau diganti atau tidak, masyarakatnya adem, tentrem. Kita juga nggak tahu sebenarnya. Tapi narasi itu yang dibangun. Ini gerakan Uday Suhada untuk menjegal Pak Al-Muktabar cukup 1 tahun aja. Terganggu nggak Kang Uday dengan serangan-serangan seperti itu? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Saya selama ini melakukan gerakan-gerakan sosial, gerakan moral, juga toh semata-mata pertama, yang namanya civil liberties, yang namanya kebebasan sipil, itu dijamin oleh konstitusi kita. Hak berpendapat, hak mengungkapkan pendapat, berserikat. Yang kedua, kesadaran kolektif itu harus kita bangun di masyarakat sipil. Ingat loh, pembangunan itu akan berlangsung oleh 3 pilar. Ada pemerintah, pemerintahan di situ, ada eksekutif, legislatif, ada private sector, dan ada masyarakat sipil. Kalau ini tidak bergerak, itu repot. Contoh sekarang, kenapa kota Tangerang Selatan begitu cepat perkembangannya? Siapa yang punya peran utama? Dunia usaha, Pak. Private sector, Pak. Kasarnya tidak ada pemerintah pun itu maju. Yang dulunya kebun karet wilayah selatan itu sekarang demikian indahnya. Kota Serang, ibu kota provinsi, wajahnya ya seperti ini aja. PJU aja di mana-mana banyak yang tidak ada, tidak tersedia. Banyak bangunan yang terbengkalai. Kesannya kumuh, kesannya bukan wajah ibu kota provinsi. Dan ini adalah PR kita bersama. Bahwa misalnya ada pihak-pihak yang merasa gara-gara si Uday, ya biarlah gitu. Toh kalau misalnya pun saya ngomong tanpa ada corong teman-teman media yang nulis, yang mewawancara, siapa sih Uday? Bukan siapa-siapa sih Uday. Si Uday hanyalah warga sipil Banten, rakyat Banten yang prihatin terhadap kondisi Banten. Karena apa? Cita-cita para pendiri Provinsi Banten mendirikan Banten menjadi provinsi lepas dari Jawa Barat karena merasa sedih rakyat Banten dianaktirikan oleh Jawa Barat. Sekarang ada ketimpangan utara selatan. Sampai detik ini sejak Provinsi Banten berdiri masih ada jalan-jalan yang disebut dengan jalan insya Allah. Betul. Apalagi musim pemilu nih. Musim pemilu. Saya calon. Pokoknya kalau saya jadi insya Allah jalan ini bagus. Sampai pemilu berikutnya insya Allah kan. Gitu. Saya perlu paham banget sebagai warga Banten Selatan. Di 2 pertanyaan terakhir untuk Bang Uday, banyak juga yang penasaran. Sedemikian masifnya gerakan Kang Uday, ada yang sampai berani bilang ke Saprol, siapa sih di belakang Kang Uday? Sampai sebegini ngototnya. Saya juga bingung siapa di belakang saya. Saya cuma segini-gininya. Cuman kebetulan banyak temen yang sepemikiran gitu ya. Kawan-kawan yang tergabung di Koalisi Masyarakat Sipil Banten. Ada kurang lebih 32 organisasi. Itu dengan kesadarannya. Kalau kita bareng-bareng mungkin suaranya akan lebih besar didengar begitu kan. Sekarang yang Kang Saprol mungkin publik belum tahu. Saya dan teman-teman KMSB itu melakukan upaya lain di luar urusan itu. Contoh, sudah 2 kali kita melakukan kerjasama dengan pimpinan DPRD. Untuk apa? Untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran agar menjadi kebijakan kelak. Menjadi perda atau pergub. 2 hal terakhir yang kita diskusikan, ngabuburit di bulan Ramadan ini dengan DPRD. Pertama soal desa. Soal desa, bayangkan dari 1551 desa dan kelurahan, 1238 diantaranya adalah desa. Bahwa ya perhatikan sih yang lebih terhadap desa, ya kan? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah ratusan juta setiap tahun bankiunya untuk desa dari provinsi. Banten kemarin 12 juta, sekarang konon insya Allah 60 juta. Nah, kita perkuat itu. Terakhir kemarin saya dengan Bu Kepala Dinas Kesehatan dan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD membahas apa? Kita prihatin terhadap masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. Nah,
persoalan-persoalan semacam ini, dan itu akhirnya kaitannya dengan stunting. Pak Gub awal ketika diskusi dengan saya, waduh Kang Uday ini soal stunting kita harus prioritas. Sekarang saya basic pertanyaannya, Pak, kita punya database nggak? Ada berapa sih yang stunting itu di Banten? Ternyata nggak ada yang bisa jawab, Pak. Asik. Serius. Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawaban. Saya nanya ke Dinkes, nggak ada jawaban. Saya nanya ke DP3 KB, Kadisnya langsung nggak bisa jawab juga, Pak. Lantas penurunan angka dari 24,5% menjadi 20% itu yang katanya prestasi. Datanya dari mana datanya? Klaimnya melebihi target. Ya gitu. Jadi kita melakukan kolaborasi dengan pimpinan DPRD dan para pihak untuk ke depan barangkali ada hal-hal yang belum difikirkan, yang belum dipunyai oleh Banten. Contoh lain yang belum dimiliki oleh Banten adalah soal undang-undang turunan dari undang-undang ormas. Perda nih. Perdanya belum ada. Di Pulau Jawa ini hanya Banten yang belum punya, Pak. Hanya Banten. Hanya Banten yang belum punya. Emang Banten selalu beda. Ah, ya nggak begitu. Saya tertib, gitu kan. LSM, ormas segala macam. Kan akhirnya, ya Banten ini ada juga yang menyebut dengan 1000 ormas. Lebih padahal. Lebih LSM-nya itu. Nah, jadi Kang Saprol, kalau tadi ditanya soal bagaimana dengan sosok 3 orang ini, saya kebetulan lagi-lagi tidak kenal dengan kedua orang yang lainnya. Apakah Pak Agus, apakah Pak Sugeng, Pak Al, ya seperti itu. Kami sudah berikan catatannya kepada DPRD. Nah, tinggal ke depan di tahapan berikutnya kan ini bola ada di Kemendagri. Betul. Kemendagri pun akan bergantung kepada Pak Presiden. Yang saya dengar dari beberapa tokoh yang menghubungi saya 2 hari terakhir ini, mereka juga akan berusaha di level kementerian dan di istana. Bolanya pindah ke pusat. Iya, saya menyilahkan kepada mereka. Siapapun figurnya, apakah Pak Al-Muqtabar lagi atau yang lain, nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Yang penting tadi, dia nggak boleh one man show, harus membumi, ya. Apa yang saya katakan harus membumi? Dulu kita dengar awal sekali Pak Al menggagas soal sekolah metaverse. Jadi apa itu metaverse? Jadi sekolah hanya sekolah persamaan gitu ya, sekolah terbuka, ya kan? Apalagi membuat hotel di IKN. Hari gini gitu, IKN-nya aja belum jadi, kita bikin hotel di sana. Rakyat Banten yang mana yang akan merasakan itu? Nanti kita ada session khusus bahas metaverse sama IKN. Ini pertanyaan Pamungkas Saprol nih. Ada info adanya ketika Pak Al-Muqtabar masuk di 3 nama yang diusung oleh DPRD Banten, Kang Uday lagi menggagas gerakan mosi tidak percaya pada DPRD Banten. Ini harus dikelirkan ini sama Kang Uday. Ngapain? Ini konyol sekali gitu ide itu. Serius, saya merasa konyol sekali ide itu. Saya dianggap menggagas untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap DPRD. Ngapain? DPRD-nya juga bingung. Ya tadi itu kan menentukan 3 nama, ya, nama Pak Agus, nama Pak Al, kemudian nama Pak Sugeng. Emang mereka kenal? Enggak, saya jamin. Enggak, sok tanya. Enggak akan ada yang kenal. Gitu loh. Jadi apa yang harus ini kan mereka sudah melakukan itu. Cuman tadi catatan saya kecewa terhadap para fraksi dan pimpinan. Kok tidak mengakomodir para kesepuhan kita. Itu saja sebetulnya. Selebihnya mereka juga tidak punya tanggung jawab apa-apa kecuali dibahas di situ dalam aturan surat dari Kemendagri, nanti mekanismenya, nanti diwawancara, dibikin tim misalnya gitu kan, bagaimana IQ-nya, bagaimana tentang pemahaman kebantenannya, itu baru kan ada kriteria. Ini gak ada kriteria, hanya dilihat CV doang. Paling terakhir Kang Uday, kita lebaran tinggal menghitung hari. Kalau halal bihalal, Pak Al-Muqtabar ngundang Kang Uday, hadir nggak? Saya kan belum diundang. Kalau? Ya kan namanya kalau. Susah mancingnya. Ya, yang pasti yang harus ditegaskan, saya tidak ada persoalan dengan sosok Al-Muqtabar. Saya tidak membenci seorang Al-Muqtabar, tapi saya lebih sayang kepada orang-orang di belakang Pak Al-Muqtabar. 12 juta lebih penduduk Banten. Titik di sana. Sobat Bagus, sangat menarik, tapi nggak bakal selesai sampai beduk maghrib pun ini. Kalau ngobrol dengan Kang Uday, poinnya tadi menarik. Seberapapun Kang Uday punya alasan agar Pak Al-Muqtabar diganti cukup setahun saja,
tidak menghentikan langkah beliau berkontribusi pada pembangunan di Banten. Di penghujung kita ucapkan atau kita berikan kesempatan buat Kang Uday mengucapkan selamat berbuka puasa untuk masyarakat Banten. Biar suasana Banten lebih adem ini Kang Uday. Baik, bibir kita ini kering, tidak ada di sini tidak ada air karena menjelang buka puasa. Saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya haus dan lapar yang kita terima, tapi juga punya nilai ibadah buat kita. Lebih dari itu, semoga sisa umur kita senantiasa memberi manfaat untuk orang banyak sebagai apapun kita dan dimanapun Allah menempatkan kita. Amin. Amin. Hatur nuhun Kang Uday Sami-sami, sudah sami-sami. mampir ke Bagus Podcast. Jangan kapok. Oh, dengan senang hati saya kalau Oke, Sobat Bagus. Akhirnya paripurna obrolan kita. Clear semua persoalan. Mudah-mudahan kita bisa undang Pak Al-Mukhtabar untuk ngobrol di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.